Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Ardina Artalia, NIM C240120138 dari kelompok 3 Analisis Data. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tutorial mengenai materi tentang korelasi. Nah, jadi pertama-tama kita membuat tagar terlebih dahulu ya. Nah, kenapa tagar ini dibuat? Karena agar ini eh, tidak merupakan perintah ya. Dari sini kita bisa nulis judulnya dulu. Nah, di sini kita bisa tuliskan tanggal terlebih dahulu. Nah, lalu kita jangan lupa untuk menuliskan nama dan NIM-nya ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan NIM kita C2401201-038. Nah, lalu setelah kita menulis judulnya, langsung saja kita masuk ke, kita pertama-tama harus install package-nya itu kita menginstal ggpubr. Nah, lalu jangan lupa di sini kita install package-nya, cari ggpubr, lalu kita klik dan kita di sini memakai yang ggscatter. Nah, langsung saja kita bisa masuk ke soal teladan nomor 1.
Jangan lupa pakai tagar ya, agar ini bukan merupakan perintah. X 10, 65, 40, 20, 35, 86, 90, 200, dan 10, 65, 40, 20, 35, 86, 90, oh ya di sini kurang 104. Nah, jadi di sini ada 10 data. Lalu kita tulis juga Y-nya. Pokoknya nulis ini kita harus benar-benar teliti ya teman-teman. Karena bila salah nanti akan terjadi error. Maaf ya teman-teman, banyak yang typo karena apa ya? Saya kurang teliti di sini. Jadi kita benar-benar harus teliti ya, tulis koma dan angkanya. Kita cek lagi 1,912, 3,272, 2,572, 2,932, 2,812, 3,812, 5,684, 6,472, 5,08, 10,952, lalu 9,192. Nah, setelah itu setelah itu di sini kita coba run ya. Nah, di sini akan muncul dan juga di values-nya juga akan muncul. Lalu setelah itu kita juga run X-nya dan kita run Y-nya. Nah, setelah itu kita bisa nih masukin rumusnya untuk mencari correlation-nya. Kita memakai rumus
core x, y, method sama dengan person. Lalu kita juga memakai rumus core dot test x, y, method person. Nah, kita bisa cek ulang ya teman-teman. Core x, y, method sama dengan metodenya kita memakai metode person. Nah, lalu core-nya juga, korelasinya juga sama. Kita cek lagi. Nah, setelah itu kita bisa nih teman-teman langsung saja mengerun untuk mengetahui nilai correlation-nya. Nah, jadi ketika di run akan muncul nilai korelasinya itu 0,89. Setelah itu kita juga run juga yang ini. Dan nah, di sini T-nya itu sama dengan 5,6136, lalu derajat bebasnya itu 8 karena ini kan 10 data, habis itu 10 N-2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu p-value-nya itu di bawah p-value-nya itu 0,005. Setelah itu ketika langsung gini, nah kita bisa langsung saja memakai atau kita langsung saja menggunakan rumus untuk membuat scatter plot-nya nih. Jangan lupa pakai tagar agar ini bukan suatu perintah ya. Scatter plots. Kok mulu nih, aduh. Nah, lalu di sini kita menggunakan library untuk memanggil dari ggpubr ini. Nah, setelah kita memanggil ini, lalu kita menentukan rumus dulu nih. Kita harus mempunyai data. Kita di sini tulis dataku ya. Kalian boleh memakai namanya bebas. Kalau di sini aku memakainya dataku. Lalu di sini data frame x, y. Nah, setelah itu kita mencari rumus untuk membuat scatter plot-nya nih. GG scatter. Jangan lupa ya teman-teman, kita nggak boleh sampai typo atau salah, karena nanti bisa error. X, Y. Y sama dengan Y, X sama dengan reg dot line
Nah, di sini ada yang kurang nih. Koma, lalu tulis lagi conf dot in sama dengan true core dot coefficient sama dengan true, lalu core method sama dengan person. Jadi di sini kita menggunakan metodenya person ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada confidence-nya itu true, correlation coefficient itu juga true, dan correlation metodenya itu sama kayak person. Lalu tulis lagi xlab sama dengan tp ylab sama dengan hasil dari hasil ikan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, kita cek lagi rumusnya sudah benar atau belum. Dataku data.frame x y, oh di sini salah, tidak memakai spasi. GG scatter dataku x sama dengan x, y sama dengan y, add sama dengan rect.line, koma. Nah, confidence-nya itu in true, correlation-nya itu true, correlation metodenya itu person. Oh, di sini kita salah nulis nih, person harusnya. Dan xlab sama dengan tp, ylab sama dengan hasil ikan. Nah, udah gitu kita langsung aja ya teman-teman. Kita masukin di sini library-nya, kita run. Nah, lalu akan muncul. Lalu datakunya juga kita run ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja kita ke membuat scatter plot-nya nih. Nah, jadi di sini akan muncul hasil scatter plot-nya. Nah, di sini itu titik-titik ini menggambarkan value-nya atau nilai datanya. Dan warna abu-abu ini tuh menggambarkan confidence intervalnya atau selang kepercayaannya. Dan titik-titik ini juga titik-titik yang mendekati garis itu berarti dia memiliki hubungan yang erat antara hasil ikan dengan TP-nya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Langsung saja ya, kita ke soal teladan 2. Panjang ikan C 10, 25, 20, 30, 15,
16, 20, 14, 23, 31, 26, Nah, jadi di sini ada 15 data dan harus sama ya dengan panjang antara data panjang ikan dengan logam berat. Nah, setelah itu teman-teman setelah itu langsung saja kita cari nilai correlation-nya ya. Menggunakan rumus correlation panjang ikan logam berat metode sama dengan person. Nah, setelah itu kita juga yang cari correlation-nya. Nah, jangan lupa ya teman-teman di sini kita cek lagi rumus untuk mencari correlation-nya. Nah, langsung saja ya. Di sini kita cari nilai correlation-nya dari panjang ikan. Kita run ya teman-teman.
Oh, maaf, saya ada sedikit kesalahan. Nah, mohon maaf teman-teman, jadi kita cari dulu nih di sini. Kita run dulu ya. Nah, ada kan hasil dari panjang ikannya, data-datanya di sini juga ada di environment-nya. Lalu kita run lagi. Nah, setelah itu kita run lagi nih logam beratnya. Dan seterusnya juga sama. Nah, lalu kita langsung masuk ke rumus korelasinya nih. Kita run aja ya, teman-teman. Nah, ini hasil korelasinya yaitu min ya. Mengapa dia bernilai negatif? Karena berarti nilai negatif ini memiliki hubungan erat dengan nilai negatif. Jadi panjang
ikan besar dan logam beratnya itu kecil. Lalu langsung saja kita lihat korelasinya juga, kitaran juga ya. Nah, hasilnya juga ya sama minus. Karena nilai negatifnya itu memiliki hubungan erat dan di sini panjang ikan besar berarti logam beratnya itu kecil. Dan setelah itu langsung saja kita masuk ke rumus untuk mencari nilai scatter plot-nya nih. Jadi kita cari nilai scatter plot-nya. Jangan lupa ya dipakai tagar karena ini bukan merupakan perintah. Nah, di sini kita sebelum kita harus memanggil dulu nih dari package-nya itu. Nah, di sini kita masukin library untuk memanggil si KGPBUR ini. Nah, lalu setelah itu kita langsung masukin data kita di sini dengan rumus. Aku di sini pakainya datamu, kalian boleh memakai nama apa aja bebas. Yang tadi kan aku memakainya itu dataku dan di sini aku memakai datamu. Data.frame kita masukin dulu rumusnya. Panjang ikan logam berat Nah, lalu di sini kita masukkan rumus untuk mencari, untuk menggambarkan scatter plot-nya ini. GG scatter datamu
Nah, jadi di sini kita memakai datanya itu X itu sama dengan panjang ikan. Nah, Y ini sama dengan logam berat dan Z ini sama dengan radius line. Nah, di sini kita memakai confidence-nya itu true, correlation coefficient-nya juga true, dan correlation metodenya itu kita memakai persen ya. Nah, lalu di sini ada X-lab-nya sama dengan panjang ikan, Y-lab-nya sama dengan konsentrasi logam berat. Nah, lalu kita run ya teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman lalu kita run juga datamunya. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa ngeliat di data yang pertama tadi namanya dataku dan datamu yang kedua. Nah, boleh kita buka dulu nih ya datanya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini data tadi X dan Y, aku lupa masukin pas di awal. Nah, ini nilai-nilainya sudah muncul. Lalu kita balik lagi, kita buka yang datamu, data kedua soal teladan 2. Nah, di sini juga udah muncul ya teman-teman. Setelah itu kita balik lagi dan langsung saja kita run untuk mencari scatter plot-nya nih. Nah, kenapa nggak muncul ya sudah?
Nah, jadi langsung saja ya teman-teman kita eh, lihat dari dari kita untuk melihat scatter plotnya. Nah, jadi maaf teman-teman tadi ada kesalahan. Di sini ternyata saya lupa memasukkan tanda kurungnya, tutup kurungnya, dan sekarang langsung saja ya kita run. Dan nanti akan muncul di sini scatter plotnya. Harusnya sudah berubah ya, mungkin karena Lola.
Nah, mohon maaf teman-teman, ternyata juga saya ada salah. Langsung saja di sini di run. Nah, jadi di sini kita memakai confidence-nya itu true, correlation-nya juga true, dan korelasi metodenya kita menggunakan persen. Lalu X-lab-nya itu sama dengan panjang ikan dalam sentimeter, dan Y-lab-nya sama dengan konsentrasi logam berat. Langsung saja ya. Apa kita mulai dari sini lebih lagi? Karena tadi saya salah, jadi kita run ya. Nah, setelah itu kita run juga datamunya. Lalu kita run Google Statistik. Nah, jadi nanti sekarang muncul Google scatter plot-nya seperti ini. Nah, itu kenapa miring ke bawah? Karena tadi nilai korelasinya itu negatif, jadi memiliki hubungan yang negatif. Maksudnya itu adalah jika panjang ikan bertambah, maka konsentrasi logam beratnya berkurang. Nah, nilai V-value-nya itu sama dengan di sini 0,011, yakni di bawah 0,05. Jadi hipotesis A0-nya itu ditolak. Nah, lalu kita bisa menggunakan hipotesis alternatif. Nah, titik-titik di sini itu menggambarkan datanya. Lalu abu-abu di sini itu menggambarkan confidence intervalnya atau selang kepercayaannya, dan di sini data-data yang mendekati garis itu merupakan jadi dia memiliki hubungan yang erat. Bisa kita zoom ya teman-teman biar lebih jelas lagi melihatnya. Nah, ini ya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan metode lain, cuma kita tidak belajar sampai sejauh itu, dan akan saya praktekkan di sini metode lainnya itu atau cara lainnya itu seperti skor panjang ikan
Nah, jadi ini tidak kita pelajari, tapi hanya untuk sebagai tambahan. Jadi di sini ada metode Kendall dan Spearman. Bisa kita perhatikan, oke. Untuk metode Kendall ini yang pertama kita ketik correlation panjang ikan logam berat menggunakan metode Kendall. Nah, kita coba ya, Ran. Untuk metode Kendall ini, oke, muncul nilai korelasinya itu min 0,4. Selanjutnya kita menggunakan metode Spearman. Nah, oke, akan muncul kenapa nilainya berbeda. Yang menggunakan candle min 0,04 dengan Spearman min 0,6 karena keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda, teman-teman. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila dalam tutorial ini banyak kesalahan dan banyak pengurangan karena saya juga hanya manusia biasa. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.